Nah, seluruh warga NTA itu hajinya ya ke Saren, yang Kediri itu nggak ada. Orang NTA ke Kediri itu kalau beli tahu, apa meneh terus, ya tukar istri entok ini gendeng apa piye? Wah NTA itu nek wehane ijol-ijolan bojo boleh, itu gendeng. Dan yang memberitahu kepada ibu itu orang gila itu. Ibumu kan mesti ada yang ngompori, ada yang memberitahu gitu. Ya kan? Ibumu belum pernah ke sini, belum pernah ketemu saya, belum pernah kenal NTA, kok iso ngarani gitu, mesti dengar-dengar aja. Lah yang dengar-dengar didengarkan oleh ibumu itu suaranya orang gila. Nah ini orang ini masih sholat tapi seneng ke dukun. Nah kalau ngaji NTA wis ngerti anti pedukunan, dah mesti ora rukun toh. Ora rukunnya karena iki mau yang dukun, ini ora gelem yang dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tasikmalaya. Ya. Saya dengan suami baru 1 bulan mengikuti pengajian di MTA ini. Oh ya. Tetapi ibu saya tidak menyukainya. Ya. Saya bertanya kepada beliau apa yang tidak disukainya. Beliau khawatir dengan apa yang dia dengar. Katanya akan memecah belah keluarga. Dengan tetangga tidak rukun. Iya betul. Jemuran kalau diangkat orang lain tidak boleh. Salah. Sesama anggota boleh saling tukar suami. Salah. Kalau naik haji bukan ke Mekah tapi ke Kediri. Lalu saya jelaskan bahwa di tempat saya ngaji tidak ada seperti itu. Iya. Tapi ibu saya marah dan bilang, "Urung wong kowe melu lagi wae, engko yang wis suwe ya ngono kuwi." Pokoke yang kowe isih ngaji, gawe ora tentremku. Islam ki sing biasa wae, melu sing nasional, rasa fanatik. Yeah. Perlu diketahui bahwa ibu saya menjalankan sholat dan tahu bahwa tuntunan Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk saat ini yang saya lakukan, saya biarkan ibu saya yang selalu menghindar dari saya. Yang penting saya tidak melakukan apa yang beliau khawatirkan. Yeah. Dan sekarang ini komunikasi kami jadi berkurang dan saya serba salah dengan apa yang saya lakukan. Yeah. Berdosakah saya dengan sikap saya ini? Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Mengingat kami satu rumah dan saya juga merasa tidak tenang. Sedangkan ibu saya selalu berpegang pada keyakinannya, yaitu urung sumben yang ngono kuwi. Atas sarannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya, ibumu jangan rene. Jangan rene ibumu. Dia itu kalau bicara sama saya itu tidak percaya, Ustaz. Jadi kalau saya ajak tetap nggak mau. Ya, ngrungokke radio nang omah. Ibumu kuwi jane wong ora ngerti, tidak tahu tapi merasa tahu, ya dah. Mosok munggah kaji nang Kediri kuwi. Ya dah. Nanti waktu pemberangkatan haji itu jangan rene, haji-haji yang baru datang mosok Kediri enek wong dodol kitab. Ya, masa wong Kediri ada, ya dah. Apa itu? Wong kelaparan kemarin itu loh, ibadah haji sing kelaparan ini nenggon di mana itu? Di Arafah sana. Apa Kedirian yang Arafah? Nah, seluruh warga NTA itu hajinya ya ke Saren, yang Kediri itu nggak ada. Orang NTA ke Kediri itu kalau beli tahu, ya dah, tahu aja ketika ada formalin itu terus, wah berarti tahu Kediri kayak formalin gitu tak kan? Nah terus, itu pun tidak ada ngelengke, mong pasane ke Surabaya, mulai nang Solo mampir, boleh tahu di Kediri, ora kok haji, apa meneh terus, ya tukar istri entok ini gendeng apa piye? Wah entah itu nek wehane ijol-ijolan bojo boleh, itu gendeng. Dan yang memberitahu kepada ibu itu orang gila itu. Ibumu kan mesti ada yang ngompori, ada yang memberitahu gitu. Ya kan? Ibumu belum pernah ke sini, belum pernah ketemu saya, belum pernah kenal NTA, kok iso ngarani gitu, mesti dengar-dengar aja. Lah yang dengar-dengar didengarkan oleh ibumu itu suaranya orang gila.
Lah orang kalau sudah istrinya ditukarkan istrinya orang lain, apa waras itu? Kan gila itu. Jadi ibumu lebih suka gugu omongnya orang gila daripada yang waras. Maka ibumu mudah-mudahan mendengarkan apa yang saya katakan ini. Ruang radio neng omah. Jauh apa yang nek dikandake wingko marai mecah keluarga, marai keluargane ra rukun. Itu jane bukan memecah keluarga, ya dah. Maksudnya keluarganya tadi yang satu suka ke dukun misalnya, orang kalau tidak ngaji Quran, ya gadis ndak seneng kan senengnya yang dukun, ya ndak. Apa-apa jare tanyakan, tekokke ning wong tua. Padahal ya dimaksud wong tua itu bukan orang tua umure, apanya? Dukun ya dimaksud orang tua itu tekokke yang dukun. Nah kalau ngaji di NTA ini, Nabi kita mengatakan siapa yang datang kepada dukun, ya dah, membenarkan ucapannya dukun 40 hari sholatnya gugur. Ya, 40 hari sholatnya gugur. Nah ini orang ini masih sholat tapi seneng ke dukun. Nah kalau ngaji NTA wis ngerti anti pedukunan, dah mesti ora rukun dah. Ora rukunnya karena iki mau yang dukun, ini ora gelem yang dukun. Jadi dari situ ndak. Sebelum ngaji di NTA itu mau kok tak yang dukun ya mau, tak kon golek apa-apa untuk dukun ya dia mau, malah bersangkat bersama-sama dengan saya. Setelah ngaji baru 1 bulan nih loh wis ora gelem yang dukun. Kon marai mecah belah keluarga, tidak rukun itu gitu. Memang kalau dalam hal ini tidak rukun. Dalam kemusyrikan tidak mau bersatu. Karena musyrik itu dosa yang tidak diampuni. Ya, dosa diampuni. Maka itu banyak dukun-dukun yang mau ngaji itu tetel dari dukun kok. Ya. Jimatnya diserahkan saya. Kemarin kan sudah saya tunjukkan di sini. Sekarang tambah lagi. Jadi satu rangsel tentara itu besar itu. Isinya keris. Jimat-jimat semua itu. Ada lagi kul buntet. Iya. Lulang bulado itu. Ada Quran Stambul. Ada lagi pengasian. Udah komplit pokoknya. Ada lagi yang dukun rodok kiai gitu ya. Nek dukun nganggo jubah sapu, nek kiai lah nganggo. Jarene nek nganggo ayat-ayat Quran iki kiai. Jimatnya diberikan saya seperti kalung anak kecil itu, tapi namanya jimat alam taro. Kan pernah saya tunjukkan di sini. Alam taro. Lah kaifafa ini belum ketemu. Jadi alam taro dipisahkan dengan kaifafa. Ya itulah. Ya aneh-aneh aja itu ya. Jimat alam taro. Itu semuanya ya. Kalau sudah ngaji di NTA itu semua jelas penipuan, pemalsuan ayat-ayat Al-Qur'an digunakan untuk macam-macam. Lah kalau kamu tidak berhenti dari situ, kita ya mengamalkan Quran dan Sunnah, anti pedukunan kok karo rukun, mesti tidak ketemu. Bisa. Di bidang ini tidak bisa ketemu. Walaupun itu bapaknya, walaupun ibunya. Mengapa begitu? Nah, kita pilih pihak pada Allah. Yang nyuruh siapa? Allah. Coba dibaca surat Taubah 23 itu. Ayat 23 surat At-Taubah. Jadi kalau setelah ngaji, sekarang kok keluarga tidak rukun, eneng empere, memang betul kadang-kala, ya kan? Tidak rukunnya karena yang satu pihak di jalan yang benar, di jalan Allah, satu di jalan setan. Sedang Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Musuh. Maka kita mau menempuh jalan setan, tidak mau. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu. Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Ya dah? Jadi jangan menjadikan pemimpin-pemimpin atau penolong-penolong, aulia itu bisa pemimpin, bisa penolong, ya. Orang-orang yang lebih mengutamakan jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Sekalipun itu bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu termasuk ibu-ibumu ya. Jadi kalau kehendak bapak atau kehendak ibu itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan kehendak Rasulullah, taati Allah dan Rasulnya. Tinggalkan perintah bapak ibunya. Apa itu tidak termasuk durhaka kepada orang tua? Tidak. Karena taat kepada makhluk itu hanya yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya kepada yang baik. Yang tidak baik tidak perlu ditaati sekalipun itu dari bapaknya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk. Bapakmu makhluk bukan? Ibumu makhluk bukan? Makhluk kan? Jangan taat pada makhluk, wujudnya siapa aja makhluk itu. Kalau memang ngajak maksiat kepada Allah, jangan ditaati. Ibunya mengendaki, mbok islami mbok kaya umume wae. Lah umume orang itu tidak mengerti kebenaran, umumnya orang Islam itu sesat, umumnya loh ya. Lalu kita suruh ikut, sedang Allah mengatakan dibaca surat atau ayat surat Al-An'am ayat 116. Kita tidak boleh mengikuti Islam kaya umume. Justru Nabi mengatakan akan datang suatu zaman orang yang memegang teguh ajaran Islam itu akan dikatakan tidak umun. Ghuraba. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dulu ketika baru datang di tengah masyarakat jahiliyah, Islam itu tidak umum. Ra umum. Ya. Main ra entuk, mendem ra entuk, ngerampok ra entuk, ngurangi timbangan, takeran ora entuk, yo ora umum. Lintah ngentreske duit ora entuk, kan ra umum itu. Zina ora entuk, padahal zina itu dadi kesenengane. Maka ada waktu itu orang datang pada Nabi, ya, sedengarkan Islam ini, mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya Islam semua mau. Saya tinggalkan semua yang dilarang. Tapi minta izin satu aja ya Rasulullah. Izinkanlah saya tetap zina. Judi mau tidak. Tidak mau judi. Tidak mabuk mau. Salat mau. Apa-apa mending zina ini buat diizini gitu. Jadi zina dari situ menunjukkan kegemaran orang dulu itu. Ya, termasuk tukar menukar istri itu. Itu kan zina itu. Nah itu kan sisa-sisa orang dulu. Masa orang MTA seperti itu? Nah, tidak ada kan? Coba dibaca ayatnya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ya. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya kan? Wa intu ta'tara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu jadi orang Islam, kok Islam umume mengikuti umumnya orang bagaimana? Itu kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang itu hanya prasangka. Kira-kira begini. Barangkali ini benar. Padahal agama Islam itu jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Tidak ada. Oh kira-kira ini halal. Oh kira-kira ini benar. Oh tidak bisa. Umumnya orang menjalankan sesuatu walaupun dia orang Islam itu banyak yang hanya kira-kira. Ya enggak, kira-kira ngene iki bener. Iki kok akeh musibah. Saya tadi mau berjalan sini dengarkan radio di mobil tadi. Di tanah longsor di daerah mana tadi? Nusa Tenggara ya. Itu yang kelongsoran orang, kelongsoran tanah tadi 30 orang yang meninggal terkubur di situ.
Masih ada yang belum ketemu juga. Jadi kemarin angin puting beliung di Jogja, ya, kemudian dibarengi longsor di Pandeglang kemana itu, dan sekarang ada longsoran lagi. Jadi kapan mau selesainya musibah-musibah di Indonesia ini? Nah, itu ada orang yang ngomong, gitu, memang perlu negeri kita itu perlu diruat, karena orang sudah meninggalkan ruatan-ruatan. Nah, karena tidak diruat, maka terjadi musibah-musibah. Nah, ruatan ini piye ta, Jan? Kalau saya tahu dulu ruatan, orang punya anak, ibu punya anak, dilalah anaknya loro, ana meneh, dia anak siji mati, loro mati meneh lagi, punya anak tinggal satu, ini perlu diruat. Ruat itu dulu ada caranya dikek wong loh, diberikan orang. Malah ada yang dibuang di pawuan gitu, dibuang. Terus nanti di Japani dukun-dukun itu diambil lagi dengan syarat apa? Nah, itu ruatan katanya. Atau ditanggapkan wayang ruatan. Lah kalau orang Islam kok begitu, itu dasarnya dari mana? Sedangkan kalau kamu jadi orang Islam, sumbernya Islam itu hanya Quran dan Sunnah. Yang diwariskan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Kalau orang Islam itu pegangan Quran dan Sunnah. Siapa pegang Quran dan Sunnah itu dijamin tidak sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, kalau tinggalkan Quran dan Sunnah mesti banyak musibah, banyak celaka, banyak musibah. Jadi ojo melayune kayak musibah itu diruat. Kalau menurut Quran, baliyo neng Quran. Sebab janjinya Allah apa? Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dibuka berkah pintu langit dan bumi. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bukakan berkah pintu langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mendustakan kebenaran, akan ditimpakan oleh Allah azab kepada penduduk itu. Disebabkan karena apa yang mereka usahakan. Artinya, kalau kita dusta, ingkar pada Allah, berarti apa yang kita lakukan ini mengundang datangnya azab. Kita harus ingat ke sana. Ruatan-ruatan ini mesti dukun, ya kan? Nah, makanya tidak boleh. Maka kalau kamu ngamalkan Islam, kamu nanti akan jadi orang asing. Artinya dikatakan tidak umum seperti ketika Islam baru datang. Tapi Nabi mengatakan fatu balil ghuraba. Bahagia bagi orang yang asing. Siapa yang dikatakan orang asing itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang berbuat memperbaiki kerusakan umat ini ketika orang sudah berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang berbuat baik ketika di tengah-tengah manusia suka berbuat jelek. Atau orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika sunnah sudah dimatikan orang. Ketika orang tidak memperhatikan tuntunan Rasulullah, ini orang mengamalkan tuntunan Rasulullah. Mesti itu anggap orang asing. Ini maka kalau ibu tadi yang tanya tadi merasa tidak aman, tidak tentram karena di rumahnya orang tua yang tidak suka, ya tak? Kalau orang tua tetap memusuhi karena ngaji, tinggalkan saja, cari rumah lain. Kalau perlu ngontrak, ya tak? Ngontrak. Begitu kan? Sehingga berpisah dengan orang tua karena memang garisnya berbeda, dan orang tuamu ngeyel. Dikandani wong urung ngerti dikandani kok nekat. Pokoke kowe selak ngono, wong kowe lagi sesasi. Itu bisa dibuktikan. Kalau ibu tadi mengatakan nek munggah kaji nang Kediri, bisa dibuktikan ke sini sing do kaji-kaji kabeh lagi mulih ndepen iki lho. Sekarang juga sudah daftarkan lagi, sudah 130 berapa haji MTA akan datang. Lebih banyak daripada kemarin. Mosok munggah kaji nang Kediri bayare 26 juta. 27 juta ya kemarin. Nah, itu ngawur ning nekat gitu. Ngawur ning nekat. Apa meneh nek dasare pokoke wis. Pokoke aku ora seneng ya. Nek pokoke ora seneng, pokoke aku ora kena dialangi nindakake dhewe Gusti Allah.
Maka untuk melaksanakan perintah Allah tidak peduli pada manusia senang apa tidak senang. Jadi untuk mengamalkan perintah Allah itu tidak usah minta pertimbangan kepada siapapun. Keluar ngaji rasa tekok Pak, keluar ngaji kowe seneng apa ora? Seneng apa ora seneng ngaji sudah. Ya, karena ngaji itu perintah Allah. Nah, maka dalam surat Bani Israil itu ujian. Coba dibaca ayat 73. Ujian. Ibu ini diuji oleh Allah, imanmu seberapa? Nek kamu manut ibu, kalau manut ngira ibu orang ngaji, oh kamu dianggap oleh ibumu ini anak yang berbakti pada orang tua. Ini anak saya itu nurut, berbakti, yang saya tidak suka ditinggalkan. Nah, dianggap sebagai anak yang berbakti. Tapi kalau tidak nurut kehendak orang tua, ini anak durhaka ini. Tidak suka. Itu malah ada. Ya, ada berapa hari yang lalu ada seorang datang kepada saya, juga oleh orang tuanya. Ya, anaknya itu ngaji. Katakan, kalau kamu tetap nekat ngaji, di MTA tidak mau keluar, kamu pergi dari sini. Kebetulan itu juga satu rumah dengan orang tua. Pergi. Kalau kamu tidak mau pergi, saya akan gantung diri. Nah ini dah. Jadi mergo anake ngaji itu harus gantung. Poma aku jadi anake gantung ya gantung kok. Iya enggak? Wong gantung kok ngomong-ngomong ya. Nah. Jadi saya ini menempuh jalan yang benar. Diadakan pendekatan, coba dia nasihat, diadakan pendekatan, dinasihati mungkin bapakmu itu tidak tahu, atau getak kamu untuk gertakan saja, Enggak, bapak saya itu kalau ngomong tenanan, Ustaz. Nah kalau tenanan, pilih bapakmu gantung, apa pilih kowe pergi kan? Tadi kan suruh pilih toh, ya. Nek bapakmu ngomongnya tenanan, kamu harus pergi kalau niat ngaji. Kalau tidak, kamu pergi saya akan gantung diri. Pamitnya kalau bapak, Pak, daripada bapak gantung saya tak pergi gitu. Ya dah, gitu aja. Kasihan gantung diri. Saya tanya, bapakmu Islam enggak? Islam. Salat enggak? Salat. Lah salat kok gantung. Aduh. Maka ada lebih baik biar bapakmu tetap hidup, kamu pergi saja. Pergi. Ya. Lah perginya kemana? Oh insyaallah kalau kamu pergi. Wong siji apa meneh? Wong bluro, wong 58 lunga ora wedi kok. Tampung di sini 2,5 tahun ya itu. Padahal pendidikannya paling dhuwur SD, SMP kan. Ya. Wani ya. Sekarang apa? Udah nek pancen saya tetap tinggal di sini, saya harus mengikuti ajaran kebiasaan di kampung-kampung ya musyrik segala. Tapi kalau saya tidak mau mengikuti mereka, diusir ya, diusir, pergi lah. Kita ambil hikmahnya, diusir itu ora seneng ya. Nek hikmahnya besar. Andai kata tidak diusir, kamu tidak ngerti MTA pusatnya ngendi, ora iso ngaji, ora ngerti tambah. Maka ambil hikmahnya aja, alhamdulillah kondisi kok diusir. Jadi nek dibahasa kayak gitu, orang-orang bluro yang mengusir kamu karena ngaji itu sebenarnya rasa cinta kepada kamu. Kowe nek arep dakwah ning kene lunga sik. Ngaji sing tenan, setelah paham kamu pulang baru dakwah. 2,5 tahun di sini ngaji intensif, nah tentu lebih paham. Nah sekarang setelah paham pulang boleh sekarang dakwah di sana. Perkembangannya pesat. Nah, berarti nanti saya dikon lumai lak kon ngerti sik to. Maka asa antakrausan bahwa khairul lakum. Apa yang terjadi padamu tidak senang, oh di balik itu ada baiknya. Itu Allah yang berfirman, ada baiknya. Nah, kebaikannya yang diambil. Maka jangan kamu pulang, jangan menaruh dendam. Ya, walaupun dulu kamu diusir, tapi hakikatnya hikmahnya besar. Maka kamu pulang, taruh kasih sayang. Dekati mereka. Jangan kamu merasa dimusuhi terus balas dendam. Tidak ada, Islam itu nggak ada balas dendam. Ya, adanya kasih sayang. Karena Nabi menebarkan Islam itu untuk menebarkan mawaddatan fil qurba. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Maka enggak ada itu. Nah, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 73. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairu. Wa idzal lattakhaduka khalila. Terus. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi.
walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzalla adzaknaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka alaina nasira. Nah, itu dibaca artinya. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Jelas kan? Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Iya lah, hampir-hampir orang-orang itu menyimpangkan kamu dari jalan yang benar. Ya. Kalau kamu mau mengikuti ajakan orang itu menyimpang dari jalan yang benar, dikatakan oleh Allah tadi kamu diangkat menjadi sahabat yang setia. Kalau ini anak ya diangkat menjadi anak yang taat pada orang tua, gitu. Ya. Tapi kamu dibenci oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mengikuti ajakan ibumu, dibenci oleh ibumu. Dianggap anak durhaka, dianggap anak tidak taat, dianggap anak memecah belah persaudaraan. Tapi dicintai oleh Allah. Maka kalau Allah tidak menguatkan hatimu, tentu kamu akan mengikuti, condong mengikuti ibumu. Sebab ibumu tidak ada resiko, diseneng-seneng tidak atau disengeni, tidak pernah dimarah, tidak gitu. Tapi ingat, akan diancam oleh Allah siksa yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Dan tidak akan ada yang menolong bahkan. Maka orang yang beriman itu mesti mengalami ujian. Dan kadang-kadang dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan. Pilih manut dengan masyarakatnya, manut dengan orang tuanya, tapi menentang Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita pilih manut Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan orang tua dan masyarakatnya. Kalau bisa itu ya disenangi orang tua, disenangi masyarakat, disenangi Allah. Kalau terpaksa harus pilih satu, pilih mana? Nah, kalau orang beriman mesti milih dicintai Allah. Karena orang yang beriman itu cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad fisabilillah melebihi dari semua kecintaan yang ada. Dibaca surat Taubah ayat 24 itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Coba dibaca artinya aja. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya kan? Jadi orang itu boleh cinta pada bapak, cinta pada ibu boleh, pada anak, pada harta kekayaan yang banyak, pada rumah, ya villa-villa, pada harta dagangan, pada harta benda kekayaan, boleh itu semua dicintai. Tetapi kecintaanmu kepada itu semua jangan melebihi cintamu kepada Allah, pada Rasul, pada jihad fisabilillah. Barang siapa yang mencintai semuanya tadi, melebihi cintanya Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, fattarobasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu Allah akan mendatangkan perkaranya. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang fasik. Jadi orang yang mencintai Allah, Rasul dan jihad fisabilillah dikalahkan dengan segala kecintaan benda termasuk manusia, yaitu bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, harta kekayaan, harta dagangan, rumah tinggal dan sebagainya itu lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, itu orang fasik. Allah tidak akan beri petunjuk. Maka kalau ibunya memang melarang kita untuk dekat pada Allah, mengamalkan sunnah Allah, apapun yang dikehendaki oleh ibu tidak perlu diturut.
Ya, tidak perlu diturut. Kalau mengajak untuk jauh pada Allah dan Rasul. Ane aku lahir ki sing lahirke ibu. Lah ibu iso nglairke kowe sing enekke ibumu sapa? Kan Allah kan? Semuanya kan Allah. Andai kata kamu merasa adanya saya itu karena dilahirkan ibu. Lah ada ini ibu karena Allah yang mengadakannya kan? Nah, sehingga itu kembalinya semua kepada Allah. Maka kita tidak boleh mengabaikan Allah dikalahkan dengan yang lain-lain. Maka ibu tadi, ibunya biar ngerti, genahke bu, apa yang dikatakan semua itu digenahke wae. Jelas orang kantor pusat jelas. Ya, tadi yang jelas ditunjuk hajine ning Kediri isa ditekoni langsung. Ya, sani dengan langsung. Ya haji sing berangkat itu. Atau suatu saat nanti pemberangkatan haji yang akan datang jangan rene ngeterke yang bandara kono engko numpak pesawat medun Kediri enek apa ora? Semua naiknya kan pesawat terbang, masa medun Kediri? Nah, itu namanya tidak tahu tapi tidak mau tahu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pengajian tanya jawab langsung bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam pengajian Ahad pagi MTA Kenangan. Semoga dapat kita ambil hikmahnya, sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak kajian Islam Al-Quran dan Sunnah dari MTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.